Pemirsa, warga negara Indonesia di luar negeri telah mulai melaksanakan pencoblosan untuk pemilu 2024. Meski berada di luar negeri, para pemilih ternyata tetap antusias untuk melaksanakan hak pilihnya. Ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia menggunakan hak pilih mereka di berbagai tempat pemungutan suara yang disediakan di negeri jiran. Hari Minggu kemarin, para WNI yang terdaftar di DPT ini memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif daerah pemilihan Jakarta II. Di Kuala Lumpur, lokasi pemilihan berada di gedung World Trade Center atau WTC Kuala Lumpur sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Dan sebanyak 223 TPS telah disiapkan di 2 lantai yang berbeda. Terdapat 222.945 undangan WNI yang terdaftar di DPT metode TPS ini. Diprediksi jumlah pemilih tahun ini meningkat hingga 20% dibandingkan tahun 2019. Pemilih cukup menunjukkan dokumen individu berupa paspor, SPLP atau EKTP untuk melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar pada DPT baru dilayani menjelang sore hari. Sementara warga negara Indonesia di Amerika Serikat telah melakukan pemungutan suara di sejumlah TPS pada Sabtu 10 Februari kemarin. Selain pemungutan suara melalui pos, para WNI di Amerika Serikat juga menggunakan hak pilihnya dengan langsung mendatangi TPS. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN menerapkan pilihan cara kotak suara keliling atau KSK. PPLN membuat lokasi memasukkan surat suara di tempat-tempat dengan komunitas WNI yang relatif banyak, yaitu di Philadelphia dan Dover, New Hampshire. Pertama kali voting di luar negeri, dan tadinya aku sudah berpikir mungkin pasti akan agak sepi ya, mungkin vibe-nya bakal terasa berbeda dengan di Indonesia, tapi it turns out that tadi sempat aku bilang ke tim aku bahwa sedikit rasanya seperti ini Jakarta rasa New York. The minute I exited the car, aku merasa bahwa aku kembali lagi Jakarta, hanya bedanya cara orang berpakaian dan tentunya udaranya yang cukup dingin. Sementara itu, PPLN Houston tahun ini untuk pertama kali menerapkan pilihan cara kotak suara keliling atau KSK di 9 kota di 6 negara bagian yang masuk wilayah kerja PPLN Houston. Sedangkan sistem pemberian suara di tempat pemungutan suara secara langsung dilakukan secara serentak pada Sabtu 10 Februari di KJRI Houston, San Francisco, Los Angeles, Chicago, dan KBRI Washington DC. Sementara itu di London, Inggris juga telah melakukan pencoblosan langsung di sejumlah TPS yang telah disediakan. Pencoblosan pemilu 2024 yang diselenggarakan di Inggris yang memang berlangsung lebih dulu telah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Para WNI datang dari berbagai kota menuju TPS terdekat di mana mereka masing-masing terdaftar dalam DPT. Menurut Ketua PPLN London, Denny Kurniawan, dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 lalu, animo pemilih di London dalam pemilu kali ini menunjukkan peningkatan signifikan. Meski pencoblosan di luar negeri dilakukan lebih awal, surat suara yang sudah tercoblos ini nantinya akan disimpan untuk dihitung serentak pada tanggal 14 Februari mendatang. Tim TV One mengabarkan.
Warga Indonesia di San Francisco sudah mulai pencoblosan pada hari Sabtu waktu setempat. Untuk mengetahui perkembangan terkini, pemirsa sudah tersambung dengan kami Ketua PPLN San Francisco Billy Muchtar. Ya, kita akan langsung sapa. Selamat siang waktu Jakarta. Waktu San Francisco. Oke, Pak Billy Muchtar, seperti apa kemudian ini jalannya pemungutan suara di sana, di San Francisco? Pelaksanaan pemilu 2024 di San Francisco berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Baik, ada berapa daftar pemilih tetap di sana? Kami mempunyai 5.459 DPT. Dan kami punya yang datang ke TPS adalah 586, sisanya 4.873 via pos. Seperti apa alur pemungutan suara di sana, Pak Billy? Pada umumnya ini pemilih yang muda, ini pemula, yang rata-rata 70% adalah pemilih muda yang mereka datang pada umumnya di jam-jam terakhir, jam 4. Itu membuat antrian panjang. Akhirnya seharusnya kita tutup jam 7, mereka udah datang sebelum jam 7, akhirnya kami memperpanjang pelaksanaan sampai mereka semua bisa diladeni. Itu kita berakhir jam 10.15 malam. Baik. Lantas kalau kita melihat pemungutan suara tahun ini dibandingkan dengan mungkin 5 tahun lalu di San Francisco, ini ada perbedaan tersendiri seperti apa, Pak Billy? Tidak banyak perbedaan, karena antusias anak muda yang pemula semenjak 2019 hampir sama. Jadi tidak terlalu banyak perubahan, justru agak menurun di tahun ini. Baik, terima kasih atas laporan yang sudah diberikan kepada kami. Kita sekarang dari San Francisco bergeser ke Berlin ya. Di Berlin, Jerman sudah tersambung juga oleh Ketua PPLN Berlin, Pak Roni Sussman. Selamat siang waktu Jakarta. Selamat pagi waktu Berlin, Mbak Tiara. Baik, seperti apa kemudian ini jalannya pemungutan suara di sana, Pak Roni? Baik, secara keseluruhan saya pikir di Berlin hampir sama dengan yang terjadi di San Francisco, di Bang Billy, sahabat saya. Kebetulan di Berlin kami mulai dengan pemilih DPT yang rata-rata memang pemilih kami 60%-nya adalah mahasiswa atau student. Yang menarik dari pemilih di Berlin, rata-rata mereka memilihnya TPS, agak berkebalikan dengan situasi teman-teman di PPLN lain. Sebanyak 4.049 pemilih kami itu memilih TPS, sedangkan hanya 495 yang memilih metode pos begitu. Demikian Mbak Tiara. Ada kendala tersendiri mungkin yang terjadi di sana, mengingat ini kan jaraknya cukup jauh ya, dan mungkin pemungutan suaranya dilakukan lebih awal begitu Pak Roni? Ya, sebenarnya yang menjadi kendala itu di pemilihan metode pos Mbak Tiara, karena seperti kita ketahui pemilihan pendaftaran pemilu itu memakai nama pribadi. Sementara di Jerman itu yang menikah itu memakai nama suami atau nama keluarga. Nah, surat suara itu banyak yang kembali ke kami. Karena nama yang tertera pada sampul yang kami kirim, yang PPLN kirim itu berbeda dengan nama yang ada di kotak surat, demikian. Jadi tantangannya hanya itu saja sih. Kalau tantangan di TPS, cuaca dari jam 5 pagi di Berlin itu hujan besar. Suhu juga lumayan turun. Alhamdulillah, tapi antusias pemilih dari pagi pendaftaran mulai dibuka hingga jam 17 pemilih DPT itu masih tetap tinggi begitu.
Demikian. Baik, secara keseluruhan berjalan lancar begitu ya, dan juga antusiasme dari masyarakat yang berada di sana ini cukup tinggi. Terima kasih banyak Pak Roni, Ketua PPLN Berlin, dan sebelumnya tadi kami juga terhubung dengan Pak Billy, Ketua PPLN dari San Francisco. Terima kasih banyak.